Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10, kita pertama ya berjumpa dengan pelajaran baca tulis Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang tata cara atau awal membaca Al-Quran ya, mengawali membaca Al-Quran. Jadi sebelum membaca Al-Quran, hendaknya mengetahui tata cara menyambung dan memutus bacaan pada dua tempat, yaitu pertama ketika membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Kedua ketika membaca basmalah di antara dua surat. Itu ya yang akan kita bahas. Apa itu isti'adzah? Ya, mungkin masih asing ya, karena di kita lafadz isti'adzah ini sering disebut ta'awud gitu ya. Mungkin kalau ta'awud sudah sering ya mendengar, kalau isti'adzah mungkin jarang-jarang ya. Kita bahas ya. Jadi cara menyambung dan memutus bacaan pada kedua tempat tersebut sangat perlu diketahui agar dapat membaca Al-Quran dengan tertib dan tidak jatuh pada kekeliruan karena menerapkan cara yang tidak dibolehkan. Jadi itu ya tujuannya, agar dapat membaca Al-Quran dengan tertib dan tidak jatuh pada kekeliruan karena menerapkan cara yang tidak diperbolehkan. Aduh, mohon maaf ya, agak batuk. Pengertian istiadah dan basmalah. Nah, ini ya. Istiadah menurut bahasa adalah memohon perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan. Sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang dimaksudkan untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan Allah dari kejahatan setan. Nah, lafaz isti'adzah yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya. Lafaz ini sebenarnya berbentuk kalimat khobar atau keterangan, tapi bermakna permohonan. Bermaknanya seperti ini: Allahumma a'idni billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung gitu ya kepada Allah dari setan yang terkutuk gitu ya. Istiadah bukanlah merupakan ayat Al-Quran gitu ya, tapi keberadaannya ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi ya kembali lagi ya ke atas ya. Allahumma a'idni billahi minasyaitonir rajim. Nah, maknanya seperti itu gitu ya. Jadi meminta pertolongan kepada Allah ya, perlindungan ya, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Kalau lafaz isti'adzahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gitu ya artinya ya. Atau yang dirajam, rojim itu dikutuk bisa gitu ya. Terus arti dirajam juga boleh gitu ya. Kemudian apabila kamu hendak membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Istiadah bukanlah merupakan ayat Al-Quran, tapi keberadaannya ditetapkan di dalam Al-Quran. Contohnya ini nih ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 98. Keterangannya, "Faidza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Nah, itu ya. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini ya keterangannya. Jadi Al-Quran itu bukanlah merupakan ayat Al-Quran. Karena apa? Tidak ada ya, di setiap surat ada tulisan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada ya di awal surat, baik surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak ada lafaz isti'adzah ditulis. Tetapi keberadaannya ditetapkan di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi hukumnya wajib membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran,
Karena apa? Supaya kita dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan yang membuat kita enggan membaca Al-Qur'an. Atau misalkan ada aja yang mengganggu, misalkan dari diri kitanya sendiri ngantuk atau tidak fokus atau apapun gitu ya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an hendaklah meminta perlindungan kepada Allah. Bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja bisa WA ke Bapak. Kemudian lafaz basmalah. Lafaz basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Para ulama sepakat tentang penetapan basmalah pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Coba kita lihat dulu ya di dalam Al-Qur'an. Nih. Di dalam surat Al-Fatihah, lafaz basmalah itu termasuk ayat pertama surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sudah termasuk ayat pertama ya, ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Tetapi beda dengan surat yang lainnya, misalkan surat Al-Baqarah. Nih, lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat pertama, tapi ayat pertamanya adalah Alif Lam Mim. Itu ya. Jadi perbedaan antara surat yang lain dengan surat Al-Fatihah yaitu basmalahnya di dalam surat Al-Fatihah termasuk ayat pertama surat Al-Fatihah segitu ya. Sedangkan di surat yang lain basmalah itu tidak termasuk ayat di dalam surat. Itu ya. Kemudian di surat At-Taubah. Nih, kalau di surat At-Taubah tidak ada ya diawali dengan basmalah ya. Langsung saja ya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallahi wa rasulih, misalkan gitu ya. Jadi tidak membaca basmalah gitu. Jadi dari isti'adzah langsung ke awal surat. Alasannya apa? Nanti kita bahas ya. Gitu ya. Lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah gitu ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu ya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Para ulama sepakat tentang penetapan basmalah pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Nah, kenapa surat At-Taubah tidak ada basmalahnya? Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara membaca isti'adzah dan basmalah di awal surat. Dalam hal ini ada 4 cara ya, ada 4 cara. Pertama adalah qat'ul jami, yaitu putus semua. Dibacanya seperti ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ya. Jadi diputus semua. Namanya qat'ul jami. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini salah penulisannya ya. Yang kedua adalah waslul jami. Disambung semua ya. Kalau waslul jami disambung semua. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Jadi waslul jami ini antara isti'adzah, basmalah dan awal surat disambung semua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga. Ini salah penomoran ya. Yang ketiga adalah
waslul isti'adzah bil basmalah. Waslul isti'adzah bil basmalah. Disambung isti'adzah dengan basmalah. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waduh, mohon maaf salah ya. Disambung isti'adzah dengan basmalah. Jadi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Jadi isti'adzah dengan basmalahnya diwasol atau disambung gitu ya. Tapi untuk dilanjut dengan awal surat, nah diputus gitu ya. Jadi setelah baca basmalah diputus. Kemudian tarik napas lagi membaca awal surat. Kemudian yang ketiga adalah waslul basmalah bis surah. Waslul basmalah bis surah. Disambung basmalah dengan awal surat itu ya artinya ya. Jadi isti'adzahnya tidak disambung. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi isti'adzahnya tidak disambung tapi basmalah dengan awal surat disambung. Itu dinamakan waslul basmalah bis surah. Gitu ya. Kemudian membaca basmalah di antara dua surat gitu ya. Dalam hal ini ada tiga cara. Pertama diputus seluruhnya gitu ya. Misalkan ini ya antara surat Al-Ikhlas, di akhir surat Al-Ikhlas dengan awal surat Al-Falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini diputus seluruhnya gitu ya. Kemudian disambung seluruhnya. Nah, seperti ini ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu disambung seluruhnya gitu ya. Kemudian disambung basmalah dengan awal surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aturan cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat itu ada 4 cara, yaitu pertama qat'ul jami, yaitu putus semua. Kemudian waslul jami, disambung semua. Kemudian waslul isti'adzah bil basmalah, disambung isti'adzah dengan basmalah. Yang keempat waslul basmalah bis surah, disambung basmalah dengan awal surat. Kemudian membaca basmalah di antara dua surat itu ada 3 ya. Ada 3. Pertama putus seluruhnya, kedua disambung seluruhnya, ketiga disambung basmalah dengan awal surat. Nah, catatan nih, ini penting diperhatikan. Akhir surat disambung dengan basmalah dalam prakteknya adalah tidak dibolehkan. Alasannya khawatir disangka bahwa basmalah merupakan akhir dari sebuah surat. Misalkan walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Misalkan seperti itu ya, berhenti lalu membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan lafaz basmalahnya termasuk akhir dari sebuah surat gitu ya. Jadi hanya 3 saja yang diperbolehkan, yaitu putus seluruhnya, disambung seluruhnya, atau disambung basmalah dengan awal surat gitu ya. Kalau belum paham boleh tanya ke Bapak ya, lewat WA boleh langsung. Kemudian basmalah pada surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak diawali dengan tulisan
basmalah. Maka dalam membacanya juga tidak perlu diawali dengan basmalah. Alasannya apa gitu ya? Hampir semua ayat surat At-Taubah menceritakan masalah perang yang direalisasikan dengan pengerahan segenap kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin. Jadi seperti itu ya, alasannya hampir semua ayat surat At-Taubah menceritakan masalah perang yang direalisasikan dengan pengerahan segenap kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin. Padahal basmalah itu sangat mengumandangkan perdamaian dan kasih sayang gitu ya. Jadi tidak dicantumkan gitu ya. Hukum membaca basmalah pada surat At-Taubah. Pertama, menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, membaca basmalah pada awal surat At-Taubah hukumnya haram. Sedangkan di tengah surat hukumnya makruh, itu menurut Imam Ibnu Hajar ya. Kemudian menurut Imam Ramli rahimahullah, membaca basmalah pada awal surat At-Taubah hukumnya makruh. Sedangkan di tengah surat hukumnya sunnah. Wallahu alam. Itu ya. Kalau Bapak lebih ini aja ya, lebih memilih ke menurut Imam Ramli rahimahullah, membaca basmalah pada awal surat At-Taubah hukumnya makruh, sedangkan di tengah surat hukumnya sunnah gitu ya. Alasannya apa? Karena setiap perkara diawali dengan basmalah itu penuh dengan keberkahan gitu ya. Kalau kalian bebas gitu ya memilih ya mana aja yang lebih baik menurut kalian atau yang lebih memahami gitu. Kemudian Syekh Ahmad Hajazi rahimahullah dalam kitabnya Qaulus Sadid fi Ahkami Tajwid menerangkan ada 3 cara membaca akhir surat Al-Anfal dilanjut dengan awal surat At-Taubah. Pertama, wasal, menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Jadi karena tidak membaca basmalah, jadi langsung gitu ya, diwasal antara akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Gitu ya. Diwasal, disambung. Kemudian kedua diwaqaf, menghentikan bacaan pada akhir surat Al-Anfal kemudian mengambil nafas lalu melanjutkan bacaan pada awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, gitu ya. Jadi berhenti di akhir surat Al-Anfal kemudian melanjutkan membaca ayat pertama surat At-Taubah. Yang ketiga, saktah. Apa saktah itu? Jadi menghentikan bacaan sejenak ya, menghentikan bacaan sejenak atau 2 harokat ya, kurang lebih 2 harokat gitu ya, tanpa mengambil nafas pada akhir surat Al-Anfal. Kemudian melanjutkan bacaan pada awal surat At-Taubah. Contohnya seperti ini ya kalau saktah. Jadi berhenti tapi tidak mengambil nafas. Gitu ya. Bedanya antara wakaf dengan saktah. Jadi kalau wakaf itu menghentikan bacaan ya, kemudian mengambil nafas. Kalau saktah menghentikan bacaan tanpa mengambil nafas, jadi berhenti sejenak. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti itu ya. Nah, mungkin sekian dulu dari Bapak tentang cara membaca Al-Quran gitu ya, tata cara membaca isti'adzah basmalah pada awal surat ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah, bisa juga untuk pengkoreksi gitu ya. Kita diskusi saja di WA, boleh japri ke Bapak gitu ya. Demikian
pertemuan dengan Bapak. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.